Sekarang posisi kita ada di sumber mata air penawar Desa Ketapang, Kalipuro, Banyuwangi. Kita ada di ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Di timur kita ada Selat Bali ya. Selat Bali memanjang dari utara ke selatan. Di depan kita ada Pulau Bali. Tapi yang menarik di utara kita di sini itu ada perbukitan. Perbukitan memanjang dari barat ke timur. Ini kemudian sampai ke geoset Watu Dodol, kurang lebih 7 km dari lokasi kita. Jadi kita perhatikan bahwa pemandangan perbukitan ini ternyata menyimpan cerita yang luar biasa. Ternyata di balik pelabuhan Ketapang, di balik Selat Bali terdapat sisa perbukitan gunung berapi tua sebenarnya. Jadi isinya adalah batuan-batuan gunung berapi yang sudah mati jutaan tahun yang lalu, kemudian membentuk perbukitan yang bisa kita lihat di utara kita. Kemudian di sini juga terdapat fenomena geologi yaitu mata air. Mata air ini terbentuk dari kontak sebenarnya antara batuan gunung berapi tua dengan batuan gunung berapi muda di atasnya, sehingga bisa membuka jalur air yang ada di atas dari Gunung Merapi, Kawah Ijen masuk dan keluar di lokasi ini, sehingga meskipun lokasinya dekat dengan laut, tapi kita bisa mendapatkan air yang tawar yang sangat melimpah di sini. Elevasi yang lebih tinggi ya, kurang lebih kita sekarang di 350-an mdpl. Ini konturnya sudah mulai curam di depan kita. Ini kita sebenarnya sudah mendekati dari pusat gunung berapi tuanya. Nah, di sini kita mendapat banyak bongkah-bongkah batuan warnanya hitam, ukurannya 2 meter hingga 3 meter kurang lebih, dan bentuknya menyudut, artinya dia tidak jauh dari sini lokasinya, robohannya besar dan menyudut. Kalau dia jauh pasti dia kecil dan memudar. Dan ini kalau kita bisa amati, ini sangat menarik ternyata, bahwa yang kita lihat adalah batuan beku lava dari gunung berapi yang banyak mengandung mineral berwarna hitam seperti ini. Kalau bisa teman-teman lihat, ini namanya piroksen, mineral yang berada di dalam perut bumi, terbentuk kurang lebih di temperatur 900 hingga 1000 derajat Celcius, kemudian naik ke permukaan. Nah, pada umumnya mineral-mineral ini juga bisa ditemukan kalau teman-teman jalan-jalan ke Gunung Ijen, melihat lavanya Ijen, itu ada, tapi ukurannya kecil-kecil, kurang lebih 5 mili hingga 1 cm. Tapi di sini gede-gede teman-teman, kalau bisa diamati, lebih dari 1 cm kurang lebih. Dan merata gitu ya, merata. Nah, kenapa kok bisa besar-besar seperti ini kira-kira? Ini wajar karena lokasinya ada di belakang. Kalau kita amati, mungkin saya coba pakai buku, pakai ilustrasi. Oke, jadi kalau saya coba pakai ilustrasi, jadi posisi kita kan ada di belakang sini ya. Ada kurang lebih 70 hingga 80 km dari pantai selatan Banyuwangi, kurang lebih. Sedangkan gunung api yang umurnya setara, yaitu Pulau Merah, Teluk Ijo, ada di selatan sana. Nah, kalau saya gambar seperti ini kira-kira, jadi magma yang mengisi gunung-gunung berapi itu ada di bawah sana. Nah, kalau kita tarik, jarak yang dibutuhkan untuk magma naik ke gunung api selatan itu pasti lebih dekat kan daripada yang di utara, ya enggak? Jadi dia membutuhkan proses yang lebih cepat. Karena jaraknya cepat, dia naiknya lebih cepat, gitu ya. Nah, sedangkan yang di utara jaraknya jauh, dia membutuhkan proses waktu yang lebih lama. Kalau kita mau naik motor kecepatan 20 km dari Ketapang ke kota, ya mungkin bisa cepat daripada dari Ketapang mau ke Genteng misalkan. Nah, karena prosesnya lama, dia memiliki waktu untuk lebih banyak membentuk mineral, membesarkan mineralnya, kayak gitu ya. Jadi mineral-mineral yang kita lihat besar-besar seperti ini dibentuk karena jaraknya itu jauh
dari sumber magma di bawah sana, sehingga dia bisa berkembang sebesar ini. Dan ini sangat menarik. Ini tidak bisa ditemukan di selatan sana, di Pulau Merah, Teluk Ijo, maupun di Ijen sekarang. Tapi ini bisa ditemukan di gunung-gunung berapi yang berada di belakang busur vulkaniknya. Nah, contoh modernnya sekarang di Baluran sebenarnya ada. Tapi ini sangat menarik, sangat besar sekali. Ini bisa dijadikan tempat untuk belajar selain ilmu batuan, juga ilmu mineral, mengenali mineral, bentuknya, dan pembentukannya seperti itu kayak gitu. Kasar ya, granular gitu. Ini kita sebut sebagai autobraxia. Jadi struktur yang terbentuk berada di permukaan dari lava. Jadi ketika lava itu mengalir, selain dia mengeluarkan gas, bagian permukaannya akan mendingin lebih cepat daripada yang di dalam, sehingga dia terfragmentasi atau pecah-pecah dulu karena dia kontak dengan udara. Jadi kalau kita mendapatkan bongkah seperti ini, kalau kita coba rekonstruksi, ini adalah bagian permukaan dari lavanya sebenarnya. Kemudian bagian dalamnya yang lebih masif dan lebih banyak vesikulernya. Nah, contohnya di mana sekarang yang modern bisa kita pelajari itu di aliran lava Pelalangan yang ada di dalam kaldera Ijen. Kira-kira seperti itu. Tapi yang di sini keunikannya adalah banyak sekali megaperoksin di sini. Kalau kita lihat, teman-teman. Ini khas dari gunung berapi belakang busur. Nama ilmiahnya Back Arc Volcanic. Jadi dia harusnya ada di, misalkan di Ijen, posisinya di Baluran. Kalau dulu harusnya ada di Pulau Merah, di Watu Dodol, di Ketapang. Ciri khasnya adalah banyak sekali mineral-mineral yang ukurannya besar seperti ini. Oke, sekarang kita coba mampir ya di salah satu singkapan. Ini posisi pas di belakang PT Inka Banyuwangi. Kita bisa melihat batuan yang berbeda seperti yang kita lihat sebelumnya, bahwa pertanyaan kalau dia gunung berapi kemudian bentuknya kok tidak seperti kerucut gunung berapi seperti Ijen, Raung, ada di sini jawabannya. Jadi gunung itu sudah tererosi, sudah tergerus, kemudian fragmen-fragmennya terbawa oleh sungai-sungai ke lereng-lerengnya, dan ini adalah endapan sungainya. Jadi kita sekarang berada sebenarnya di dalam sistem endapan sungai yang pernah aktif di masa lalu. Kalau sekarang kan udah nggak ada sungainya ya. Buktinya apa? Di sini kita mendapatkan batuan yang banyak sekali fragmen-fragmen ya. Isinya adalah fragmen seperti yang kita lihat di atas, pecahan-pecahan lava, tapi bentuknya sudah memundar. Artinya sudah tergerus oleh aliran air, yang ini sungai, yang kemudian membentuk cikal bakal batuan yang kita sebut sebagai konglomerat tentunya. Batuan sedimen konglomerat karena bentuknya memundar. Nah, apabila kita amati di sini ukurannya ini kurang lebih 2 cm hingga 5 cm ya. Jadi ini sudah relatif cukup jauh dari sumbernya, dari hulunya. Kalau kita amati di hulu sungai kan besar-besar ya bongkah-bongkahnya, ini udah kecil-kecil, artinya ini relatif cukup jauh dengan sumbernya. Tapi di sini membuktikan bahwa gunung berapi tersebut pernah aktif, pernah tererosi, kemudian tergerus sampai ke sini. Sekarang kita berada di lokasi galian C di Gunung Remuk, Dusun Gunung Remuk, Ketapang, Kalipuro Banyuwangi. Di sini kita bisa mendapatkan batuan yang berbeda, menunjukkan perlapisan ya, perlapisan ketebalannya kurang lebih 50 hingga 75 meter. Bagian atasnya ini adalah batuan-batuan yang berbutir seperti yang kita lihat sebelumnya, yang besar adalah endapan sungai. Namun semakin ke dalam ini berwarna semakin putih. Yang kita lihat tadi adalah batuan gamping sebenarnya. Ini batuan yang berbeda kembali. Artinya kita bisa amati bahwa di lereng-lereng gunung berapi purbanya, kalau kita lihat sekarang posisi kita ada di timurnya, itu tumbuh karang di masa lalu, kemudian menjadi batu gamping. Yang kemudian di atasnya terkubur oleh sistem endapan-endapan sungai yang berada di atas. Yang kemudian akhirnya tersedimentasi, terendapkan, dan terangkat sampai membentuk lapisan yang miring seperti ini. Nanti kita akan coba telusuri lebih dalam di lokasi ini, apakah kita mendapatkan bukti-bukti yang lain, mungkin fosil ataupun fragmen-fragmen yang menarik. Oke, jadi sekarang kita berada di geosite
lava bantal Watu Dodol. Ini lokasi utama dalam pengamatan kita hari ini. Jadi kalau diamati isinya adalah lava bantal seperti ya, lava bantal yang terbentuk akibat lava yang masuk ke dalam kolom air laut. Artinya gunung berapi ini berada di bawah laut sehingga membentuk struktur bantal dengan tekanan yang tinggi. Nah, yang akan kita coba buktikan, tadi kan kita sudah menemukan ya evidence atau bukti-bukti sebaran dari gunung berapinya. Yang akan kita cek di sini adalah pusat gunung berapinya ada di mana. Yang kemungkinan besar ada di lokasi Watu Dodol ini. Jadi kita akan naik ke atas untuk melihat kira-kira adakah temuan-temuan yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian kita coba bandingkan dengan temuan-temuan yang kita dapatkan sebelumnya. Oke, jadi sekarang kita berada di sisi barat dari Pantai Watu Dodol ya. Ini kurang lebih 50 meter dari jalan raya. Kita mendapatkan struktur lava, tapi dia berlembar. Ini adalah sitting joint atau kekar berlembar, yang biasanya identik dengan proses mengalirnya lava. Jadi apabila kita lihat ya, lava itu seperti gulali. Ketika dia mengalir, ada bagian yang kental, ada bagian yang encer. Kecepatannya berbeda-beda, sehingga ketika dia mengalir, bagian yang lebih cepat, yang bagian atas, akan membentuk sobekan-sobekan yang menghasilkan kekar yang kita lihat di sini. Jadi ternyata tadi kita mendapatkan banyak sekali fitur di Geoset Watu Dodol ya. Selain lava bantal itu sendiri, kita juga mendapatkan kekar kolom yang ada di atas sana sebenarnya, dan juga kekar berlembar yang ada di hadapan kita. Sehingga sangat menarik sebenarnya untuk dipelajari lebih dalam. Fitur-fitur apa lagi yang mungkin ditemukan, karena ketika kita melihat Watu Dodol sebagai sistem suatu gunung berapi, itu akan banyak sekali. Di mana abu vulkaniknya, di mana endapan piroklastiknya, kemudian puncak gunungnya seberapa tinggi, dan pusatnya ada di mana. Itu masih menjadi pertanyaan yang mungkin belum kita bisa jawab hari ini. Tapi dari sini kita sudah bisa menganalisis lebih dalam ya, bahwa ternyata geoset di Geopark Ijen itu maknanya masih bisa kita gali dengan riset yang lebih dalam. Kira-kira seperti itu. Lava bantal Geoset Watu Dodol. Kita sekarang coba mengidentifikasi batas tepi timur dari Gunung Merapi Purba ini. Apakah memang berhenti di bibir pantai Watu Dodol ini saja, atau juga masuk sampai ke dalam Selat Bali. Apabila kita amati tadi, setiap kita menemukan lava bantal atau lava, itu di depannya itu selalu terdapat batuan kars. Namun di sini kita hanya mendapatkan lava saja, artinya kemungkinan besar karsnya ada di bawah sana. Sehingga sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam apa yang ada di bawah Selat Bali sana. Apakah juga merupakan struktur dari lereng Gunung Merapi Purba ini, atau hanya berhenti di sini saja?